Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa bersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Kamis 21 Februari 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Jumat 11 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. Hadir membersamai Anda dalam program kesayangan kita yang tentu kita nantikan bersama, yakni Ustadz On Air. Dan untuk Anda, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentu Anda dapat bergabung bersama kami. Silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271 661 749 atau di SMS 081 39389.000. Dan alhamdulillah saudaraku telah hadir tentu narasumber yang akan bersama kita. Ada beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Dan hadir pula beliau yang akan senantiasa mendampingi, ada beliau Ustadz Mas Dugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271 661 749 ataupun di line SMS 081 393 89.000. Dan untuk malam hari ini akan disampaikan tentang dengki menimbulkan perpecahan. Bagaimana selengkapnya saudaraku, kita akan dengarkan bersama paparan awal dan akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pendengar Radio MTA maupun Radio Persada FM dan para bersamaan TV MTA yang kami hormati, yang kami cintai. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita bisa berjumpa lewat udara melalui Radio MTA FM maupun Radio Persada dan bisa melihat tayangan televisi MTA. Mudah-mudahan dalam perjumpaan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi para pendengar, pemirsa yang aktif mengikuti acara-acara ini. Pada malam hari ini kami mengangkat tema masalah dengki. Dengki menyebabkan timbulnya perpecahan. Dengan kata lain, perpecahan itu disebabkan karena dengki. Sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan ini, yang dimaksud dengki menurut ayat Allah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jadi dengki itu perasaan tidak senang apabila melihat saudaranya mendapat suatu kenikmatan atau mendapat limpahan kesenangan. Sebaliknya, perasaan senang atau gembira kalau melihat atau mendengar saudaranya atau orang lain mendapat kesusahan. Maka dengki sangat dikutuk di dalam Islam. Karena perasaan senang kok kalau ada orang menderita. Nah, malah perasaan tidak senang kalau ada orang mendapat nikmat atau kesenangan. Maka dalam Al-Quran pun Allah menuntun kita supaya bertawud dari sifat dengki itu, min syarri hasidin idza hasad. Ya, karena memang sangat berbahaya, walaupun awalnya satu, ya, bisa pecah belah karena kedengkian.
orang-orang ahli kitab mengetahui kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW berdasarkan kitab suci yang ada di tangan mereka. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, mereka membaca kitabnya, kemudian menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang terakhir, yang Nabi Muhammad. Tapi setelah betul Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yang dulunya ditunggu-tunggu, diharap-harapkan kedatangannya, tapi setelah datang betul dikufuri, ditolak. Mengapa? Karena kedengkian. Mereka mengharapkan Nabi yang terakhir itu pun yang diharap-harapkan mereka juga dari keturunan atau dari Bani Israel. Nah, ternyata Allah menghendaki lain. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, yaitu Muhammad SAW, itu bukan keturunan Bani Israel, ya keturunan Ismail, dari bangsa Arab. Nah, karena bukan dari mereka, bukan dari keturunan mereka, walaupun itu suatu kebenaran, ya Allah memberikan suatu kenikmatan, kenabian kepada bangsa Arab pada saat itu, Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya merupakan kenikmatan bagi semua manusia yang beriman kepadanya. Dengan firman Allah, billahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi sungguh untuk kenikmatan yang besar yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada orang yang beriman, yaitu dengan diutusnya, singkatnya diutusnya Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu merupakan suatu kenikmatan yang besar bagi orang yang beriman. Nah, orang ahli kitab karena merasa bukan dari golongan mereka, Nabi yang terakhir itu, walaupun dia mengerti, menolak kebenaran itu hanya karena dengki, karena kedengkian. Terjadi anak Adam, anak Habil dan Qabil, atau membunuh yang lain juga dikarenakan kedengkian. Jadi dengki itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan perpecahan, sampai kepada pembunuhan. Oleh karena itu, kita hati-hati dalam hal ini. Coba tolong Mas Dugi, dibacakan surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Fa ba'atsallahu nabiyyina basyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi ilal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum. Wa adallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, asalnya manusia itu umat yang satu. Kemudian timbul suatu perselisihan. Nah, perselisihan itu Allah mengutus suatu nabi atau rasul untuk menjelaskan apa yang mereka perselisihkan. Jadi sebetulnya solusi dari perselisihan itu sudah ditangani langsung oleh Allah dengan mengutus seorang rasul untuk memberi penjelasan. Tapi justru datangnya rasul yang mestinya itu meyakinkan atau suatu bukti kebenaran, justru malah dari situ timbul suatu perselisihan, tidak berhenti perselisihan, karena kan kedengkian, dengki yang timbul di antara mereka sendiri. Nah, karena kedengkian itulah, yaitu perasaan
tidak suka nikmat itu diberikan oleh Allah pada orang lain, maunya itu diberikan pada dirinya sendiri. Nah, setelah diberikan pada orang lain, walaupun tadinya satu, Bani Israil itu umat yang satu awalnya, tapi timbul perselisihan. Perselisihan itu setelah tanda bukti kebenaran yang sudah disebut dalam kitab suci mereka datang. Tentunya kan kalau orang yang hatinya bersih, dengan kedatangan tanda bukti kebenaran itu mestinya lebih meyakinkan, makin meyakinkan terhadap kebenaran isi kitabnya, makin mantap mestinya kepada keyakinan terhadap kitabnya itu. Tapi karena ada unsur kedengkian tadi, yang isi kitabnya itu ternyata menyalahi dari apa yang dia maksud, ya, malah dia mengkufuri kitabnya. Karena mengkufuri kenabian yang datang, yang disebut di kitabnya, tapi tidak seperti yang mereka kehendaki. Nah, hingga terjadi perselisihan. Coba lagi satu surat Asy-Syura 14. Surat Asy-Syura nomor 142 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhum murib. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, sudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Mereka tidak berpecah belah, orang di kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka suatu kebenaran. Yang datang kebenaran kepada mereka malah timbul pecah belah, itu perpecahan. Karena apa? Baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada pada mereka. Kalau semua itu bersumber kepada kitab sucinya, ya, penjelasan para ulama-ulama mereka kembali kepada kitab sucinya, ya, sebetulnya harusnya makin meyakini kebenaran itu datang, disampaikan oleh para ulama-ulama mereka. Di samping itu diambil dari kitab suci yang mereka yakini sebagai kitab sucinya. Tetapi karena mereka sendiri, antar ulama mereka sendiri sudah, ya, tidak bisa dipegang, yang satu masih memegang teguh kepada kitab sucinya, yang satu sebagian lagi umatnya berpegang teguh apa yang dikatakan ulamanya. Padahal orang yang dianggap ulama itu tidak semuanya kembali kepada kitab sucinya. Nah, maka sampai di dalam mempelajari agamanya, orang-orang ahli kitab itu seperti yang disebut dalam surat Tobat ayat 31, itu mereka sudah tidak peduli lagi kepada kitab sucinya. Cara beragama mereka cukup mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka. Nah, ulama mereka ada ulama suka merubah-rubah kitab suci mereka dari kitab yang sebenarnya, dirubah dengan tangannya sendiri, dikatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan. Nah, maka dari itu akhirnya apa yang dikatakan ulama bertentangan dengan kitab sucinya. Nah, orang yang tetap berpegang teguh pada kitab sucinya, nah, tentu itu yang benar. Tapi karena kedengkian tadi yang timbul, maka di antara mereka sendiri timbul suatu perpecahan dengan datangnya Nabi Muhammad. Ada yang mengkufuri kenabian Nabi Muhammad, walaupun sebagian kecil, tapi ada yang menolak. Ya, ada yang mengimani walaupun kecil, sebagian besar mereka mengkufuri. Ya, sebagian besar mengkufuri. Maka itu perselisihan itu dikarenakan kedengkian tadi. Nah, maka Allah dengan tegas
menerangkan kepada umat Islam ini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kalian berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Kalau orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran tadinya satu menjadi perpecahan karena dengki, umat Islam pun akan begitu. Walaupun umat Islam itu juga umat yang satu, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kamu adalah umat yang satu. Tetapi kalau sudah timbul suatu perasaan, ada kedengkian di antara mereka, yang satu tadi akan menjadi pecah belah. Yang satu menjadi pecah belah. Awal-awalnya satu, umat itu tidak ada masalah. Tapi setelah datang kebenaran yang dibawa kepada mereka, diungkapkan isi kitab. Misalnya mengaku kitab sucinya Al-Quran, memang orang Islam kitab sucinya Quran. Sebelum diterangkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Tapi setelah diungkapkan dari kitab suci Al-Quran, nah timbul perpecahan. Karena ada di antara yang dilakukan oleh sebagian umat Islam itu sudah menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Maka yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, nah, menyadari surut mengikuti Al-Quran itu. Tapi ada orang yang dengan dibacakan, diterang-terangkannya Al-Quran, terpaksa harus menghadapi karena ayat Quran yang diterangkan bertentangan, berbeda dengan apa yang diikuti selama ini dari warisan dari ulama-ulama mereka. Maka timbul perselisihan. Nah, mengapa perselisihan itu? Kalau kembali pada ayat itu karena dengki. Kalau tidak ada kedengkian, ya, wong Quran itu tempat pendamai segala perselisihan. Kalau terjadi perselisihan sesama Muslim, Allah sudah katakan farudduhu ilallah wa rasuli. Kembalinya pada Allah, maksudnya Al-Quran, dan kembali pada Rasul Nabi Muhammad SAW pada Al-Hadis mestinya. Nah mestinya kalau terjadi umat Islam, terjadi perselisihan, ya, mempersatukannya mudah asal kembali pada Al-Quran dan kembali pada hadis-hadis Rasulullah yang sahih, selesai, dah. Kalau tidak terjadi, kalau tidak selesai dalam hati perselisihan itu, mesti ada menyelinap dalam hati mereka karena kedengkian, perasaan tidak senang. Ya, kalau ada usaha saudaranya maju, kegiatan saudaranya maju, mengapa yang maju kok di sana kok bukan di sini? Mengapa di sana kok diikuti orang banyak? Mengapa di sini kok tidak? Nah, itu timbul suatu perselisihan. Padahal rujukannya satu. Kalau umat Islam itu rujukannya satu. Mestinya kembali pada Al-Quran, kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada kedengkian di antara mereka, pasti akan satu. Maka diterangkan oleh Allah, ya, kedengkian tadi, apa itu, perpecahan tadi, perselisihan tadi, setelah datang kepada mereka kebenaran, karena apa? Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Padahal munculnya perpecahan itu setelah datang kebenaran. Nah mestinya datangnya kebenaran itu, andai kata tadinya terjadi perpecahan, perselisihan, datangnya kebenaran itu merupakan pendamai, penyelesai, pengatasan segala perselisihan yang dihadapi, kembali kepada kebenaran tadi. Tapi aneh, tadinya tidak ada perselisihan, tidak apa-apa, setelah datang kebenaran malah datang perselisihan. Nah, maka diterangkan oleh Allah, sebabnya bukan kebenaran itu yang menyebabkan perselisihan. Karena kebenaran itu bagaimanapun juga, wong namanya kebenaran, justru untuk memperjelas apa yang mereka perselisihkan. Kalau tadi ada perselisihan, pendapat, pandangan, oh datang kebenaran, lagi menjadi suluh, obor untuk mengajak kembali kepada kebenaran. Tapi mengapa datangnya kebenaran malah menimbulkan suatu perpecahan? Itu karena baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Maka dari itulah dengki itu satu sikap yang sangat jelek, sangat buruk, sangat buruk. Bisa menjadi kufur walaupun mengerti kebenaran, ya, mengerti kebenaran, tapi karena dorongan kedengkian dalam hatinya yang sangat kuat tadi, walaupun itu suatu kebenaran, dikalahkan dengan kedengkian. Maka diibaratkan oleh Rasulullah, ya, orang dengki itu, ya,
bisa memakan kebaikan, sekalipun kebaikan sebuahnya apapun, kalau dia ada sifatnya kedengkian tadi rusak. Digambarkan Allah seperti api memakan kayu bakar. Nah, memang kenyataannya di dalam Al-Quran itu diterangkan, ya, awalnya tidak ada perpecahan rukun, malah diterangkan umat yang satu. Tapi datang kebenaran tadi kok malah timbul perselisihan. Nah, ternyata diterangkan oleh Allah disebabkan dengki yang ada di antara mereka. Ya, karena itu mari kita umat Islam, ya, dari kalangan umat Islam, dari golongan apapun, dari aliran apapun, hilangkan kita kedengkian. Kita mohon kepada Allah perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat dengki. Ya, yang Rasulullah pun juga menegaskan, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh sifat dengki. Ternyata sifat dengki itu sangat buruk, ya, seolah menutup mata melihat suatu kebenaran tampak kebatilan. Maka kebenaran yang datang itu mestinya diyakini, diimani, dikufuri hanya karena dengki. Dan menimbulkan perpecahan sampai pembunuhan, seperti anaknya putranya Adam, Habil dan Qabil itu terjadi pembunuhan karena dengki. Yang satu kurbannya diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Nah, yang tidak diterima itu tidak mengoreksi dirinya apa sebabnya, tapi timbul suatu kedengkian, mengapa dia terima, mengapa saya tidak. Nah, itulah timbul sampai timbul pembunuhan. Nah, maka selama kedengkian itu masih menyelinap di dalam hati kita, ya, hati kita masing-masing, kita kaum muslimin ini, mata kita akan menjadi buta, mata hati kita akan menjadi buta, tertutup kedengkian itu, sehingga melihat yang hak jadi batil, melihat yang batil jadi hak. Nah, mudah-mudahan dengan tema pada malam hari ini, yang kedengkian itu menyebabkan perpecahan, kita masing-masing berusaha menghindari sifat dengki itu, yaitu perasaan tidak senang kalau melihat saudaranya mendapat kenikmatan, dan perasaan bergembira, bersukaria kalau mendengar berita atau melihat saudaranya mendapat musibah atau mendapat kesusahan. Itu perasaan yang semacam itulah, itu dengki. Mestinya kalau sama muslim, apa yang diterima, kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada saudaranya, kita pun ikut senang, walaupun yang menerima saudara kita bukan kita, tapi perasaan senangnya seperti dirinya sendiri yang menerima. Karena Nabi kita juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, sehingga kamu tidak beriman kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Mestinya kalau mencintai diri sendiri, kalau dirimu merasa mendapat kenikmatan itu kamu senang, demikian pula kalau yang mendapat kenikmatan saudaranya, kamu mesti ikut senang. Kalau kamu mendapat musibah atau tertimpa suatu kesulitan, kamu tidak senang, demikian pula kalau kesulitan itu menimpa pada saudara kita, kita juga tentu terasa tidak senang. Tetapi kalau perasaan itu terbalik, ketahuilah bahwa diri kita itu ada sifat kedengkian tadi. Terbalik, kalau saudaranya mendapat kenikmatan, kita malah susah. Tapi kalau saudaranya dapat kesenangan, kita malah susah. Kalau saudaranya mendapat kesusahan, kita malah senang. Nah, itu terbalik kan jadinya. Nah, kita itu ada sifat dengki yang harus dihabisi dari diri kita. Dengki adalah suatu penyakit, ya, penyakit hati yang harus dihilangkan. Karena kalau penyakit hati yang wujudnya dengki itu tidak dihilangkan, ya, makin lama bukan akan makin bersih, tapi fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Kalau hati kita adalah penyakit termasuk dengki tadi, tidak kita obati, tidak kita hilangkan, tidak kita berantas dengan Al-Quran, ya, malah akan menambah. Penyakit itu akan jadi parah. Ya, mudah-mudahan kita tidak sempat lah terkena penyakit itu, dan kita waspada, membentengi diri kita, membentengi saudara-saudara kita, jangan sampai sifat dengki itu ada pada diri kita, yang akhirnya akan menimbulkan suatu perpecahan ukhuwah umat Islam yang tadinya satu, seperti satu tubuh. Tapi kalau sudah ada dengki di antara kita, akan peranda kesatuan dan persatuan itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz yang disampaikan kesempatan malam hari ini, dengki menimbulkan perpecahan. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu untuk kita di kesempatan malam hari ini. Silakan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung di 0271661749 atau di SMS 081393809000. Dan kini kita akan coba jawab SMS yang sudah masuk ke meja kami. Dan langsung coba kita sapa. Ini Ustaz yang pertama dari Bapak Agung yang ada di Kulon Progo. Ustaz mau tanya di luar tema ini Ustaz. Zakat mal harus diberikan ke mana begitu? Ya, silakan Ustaz. Oh, zakat itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Coba tolong Mas dibuka surat ayat 60 itu. Itu diterangkan kepada 8 golongan dalam surat Taubat ayat 60. Sudah dijelaskan secara rinci itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, itulah 8 golongan yang berhak mendapat saluran zakat. Ya, para masakin tadi, kemudian orang yang banyak hutang, budak, ya, rikob tadi, mu'alaf dan dibujuk hatinya, kemudian ibnu sabil, sabilillah, ya. Jadilah semua nanti dibaca lagi di rumah, bisa ditermati dalam surat Taubat ayat 60. Itulah kemana zakat itu harus disalurkan, tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Ya, saya cukup. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk Bapak Agung. Kemudian di belakangnya, bagaimana cara menjaga agar hati tetap lapang menerima cemoohan dari teman dengan amanat yang diberikan kepada kita. Padahal kita telah berusaha melaksanakan amanat tersebut sebaik mungkin. Dari Bapak Priyo yang ada di Binaan Tawang Harjo. Ya, itu diluruskan saja niat. Selalu saya katakan, Allah telah berpesan kepada kita di dalam kita beraktivitas itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, kalau lillahi rabbil alamin, ya sudah tidak peduli dari manusia apa pujian, apa cemoohan. Tidak, kita beramal itu tidak mengharapkan pujian. Dan ternyata dapatnya kok cemoohan dari manusia, tidak masalah, ya, karena di dalam kita beramal itu hanya betul-betul mengharap ridhonya Allah. Belum tentu kalau dicemooh orang, ya, itu menunjukkan amal itu tidak disukai orang. Belum tentu Allah juga tidak suka dengan amal yang kita lakukan. Jadi kalau orang itu bisa ikhlas, hanya mengharap ridha Allah semata dalam aktivitasnya, dalam beramal apapun, itu tidak usah memperhatikan cemoohan orang itu. Maka orang yang bertakwa itu dikatakan oleh Allah, ya, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Karena memang di dalam dia beramal tidak mencari pujian. Kalau ternyata dapatnya celaan, nggak takut, nggak masalah. Nah, itulah maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Diluruskan di dalam kita beraktivitas hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah. Nah, itu kalau sudah betul begitu, maka dicemooh, dicaci maki, dikucilkan oleh manusia, itu tidak akan terasa apa-apa, bukan itu yang diharapkan, ya, kecuali kalau beramalnya mengharapkan pujian, ya, sanjungan dari manusia, kok dapatnya celaan, ya nanti sakit hati. Tapi karena itu kita yang diharapkan itu hanya dari Allah. Tidak tentu kalau manusia memuji mesti Allah juga memuji. Sebaliknya juga tidak tentu kalau dicela manusia mesti Allah juga mencela, tidak. Nah, kita biarkan mencela jalan sendiri, kita beraktivitas jalan sendiri. Udah.
Nah, insya Allah kalau bisa begitu, insya Allah lurus, tidak akan goyah walaupun dicemooh, dicaci, dicela dan sebagainya. Ya, demikian ya untuk Bapak Priyo. Kemudian selanjutnya Sari yang ada di Klaten. Ustadz, saya mau tanya bagaimanakah lafal istighfar yang benar? Astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim? Syukron Ustadz. Insya Allah semuanya benar, karena beberapa hadis kan. Jadi ada yang astagfirullah, itu ada. Kalau riwayat Muslim itu diterangkan, misalnya habis sholat baca istighfar 3 kali, itu baca astagfirullah, 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 itu juga betul. Juga ada lagi Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, wa atubu ilaihi itu juga istighfar tadi. Jadi istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah. Maka macam-macam. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 2 halaman 85. Ada lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, riwayat Hakim. Ya, ada lagi mohon ampun itu tidak astagfirullah, rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, pokoknya mohon ampun pada Allah bermacam-macam. Ya, ada diriwayatkan Muslim, ada diriwayatkan Abu Dawud, ada diriwayatkan Al-Hakim, ya, ada juga oleh Abu Dawud lagi, ya boleh dipakai. Artinya istighfar cara begitu itu betul semua. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya dari Bapak Sugiono, Ustadz, tauhid nikmat iman akan menggiring kita mencapai bahagia. Nah, sebenarnya bahagia itu apa, Ustadz? Kamu katanya mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ya, yang dicari tidak paham apa itu bahagia. Bahagia itu lawannya sengsara. Nah, kalau tahu sengsara ya tahu bahagia, ya kan? Jadi bahagia itu, iya ya, itu perasaan, rasa kok ya. Jadi bahagia itu rasa senang, ya, puas, ridho, ya bahagia. Iya ya, memang bahagia itu. Jadi itu rasa itu. Ya lawannya sengsara itu ya. Menderita. Kalau kamu sengsara, merasa hidup itu susah, merasa hidup sumpek, merasa hidup apa itu semacam judek, tidak ada jalan keluar, kesulitan demi kesulitan. Nah itu kamu hidupnya sengsara, tidak bahagia. Ya. Tapi kalau hidupmu ini penuh, ya segala apa kesulitan dapat teratasi, tidak ada kesulitan dalam hidup ini, rezeki gampang, apa sehat, dan sholat, ibadah pada Allah, khusyuk dan sebagainya. Nanti ada hidup di dunia ini dapat kebahagiaan. Nah, bahagia di akhirat nanti di surga udah bisa dibayangkan secara pas. Di surga itu tempat penuh kebahagiaan, apapun terpenuhi kebutuhan hidupnya, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah khawatir, dan semua yang menjadi kehendaknya tercukupi semua. Itu bahagia yang sesungguhnya. Tidak pernah mengalami kecewa sedikit pun, tidak pernah mengalami sakit, tidak mengalami sedih. Itu kebahagiaan yang hakiki itu. Kalau di dunia ini walaupun kadang manusia mencapai kebahagiaan, tapi kadang-kadang masih ada sesuatu yang mengecewakan, yang tidak menyenangkan. Artinya bahagia kadang masih campur dengan yang tidak menyenangkan. Kalau di akhirat tidak ada. Lah caranya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki tadi dengan taat pelaksanaan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan dengan sungguh-sungguh, mengharap ridha Allah semata-mata, lah itu akan dapat tercapai kebahagiaan yang hakiki tadi. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya, Ustadz, saya Ibu Dila yang ada di Madiun mau tanya, Ustadz. Dulu saya sama suami sedang mendengarkan jihad pagi. Nah, waktu itu membahas soal perceraian. Terus suami saya bilang begini, Ustadz. Jadi seandainya ini aku bilang aku ceraikan kamu gitu, berarti sudah jatuh talak. Nah, gitu, Ustadz. Nah, tapi kata-kata suami saya itu hanya untuk memperjelas keterangan Al-Ustadz saja. Apakah kata-kata cerai seperti itu juga sudah termasuk jatuh talak, Ustadz? Nah, mudah-mudahan ini karena kebodohan kami saja, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Tidak, belum itu. Wong itu menjelaskan itu. Jadi, andai kata saya suami ya, andai kata mengatakan saya mencerai kamu, itu sudah jatuh talak. Andai kata gitu kan. Tadi kan banyak kan menjelaskan. Tadi kata cerai itu kalau suami mengatakan pada istrinya kamu saya cerai, kamu saya talak,
kamu saya pegat, lah itu jatuh talak. Itu suamimu tadi kan menjelaskan tidak, itu tidak termasuk jatuh talak. Ya, demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya Ustadz, ini dari Habib yang ada di Matesih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sholat yang khusyuk itu Ustadz? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana iman dan takwa yang benar itu? Ya, silahkan. Jadi sholat yang khusyuk, sholat penuh konsentrasi, hanya menghadap Allah kan. Sholat itu kan menghadap Allah. Aqimus sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat yang khusyuk itu ingatannya konsentrasi kepada Allah ya. Kemudian memperhatikan apa yang dibaca. Maka kalau supaya sholat bisa khusyuk, antara ya berusaha apa yang dibaca itu bisa dipahami maksudnya atau artinya, sehingga dengan demikian konsentrasi kita, lisan kita membaca, konsentrasi perhatian kita memikirkan atau merenung, mengenang tentang maksud ayat yang dibaca itu. Kemudian di samping itu ya hanya mengharap di Allah semata, wong itu menghadap Allah kok tidak terbayang yang lain-lain. Nah, maka khusyuk di dalam sholat itu, nah, karena arti khusyuk itu ya alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi pengertian khusyuk itu orang yang yakin bahwa dirinya itu akan ketemu Allah dan yakin bahwa dirinya itu akan kembali kepada Allah. Maka kalau perasaan itu selalu tertanam, ada rasa dalam hatinya bahwa dirinya itu akan kembali kepada Allah, dirinya akan bertemu dengan Allah, lah pada sholat itu saat itu menghadap Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Jadi seolah-olah di hadapannya itu Allah. Maka dengan begitu perasaan akan ketemu kepada Allah, kembali pada Allah. Ketika sholat itu jelas karena menghadap Allah. Jadi seolah-olah terbayang Allah di sini. Nah itu akan bisa merasakan khusyuk sholat, tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu oleh apapun. Nah itulah kalau bisa mengatakan seperti itu yang dikatakan ya, kalau kita sholat itu seolah kamu melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, tapi tertanam perasaan bahwa Allah itu melihat aku selalu dilihat Allah. Nah, kalau perasaan melihat Allah, perasaan kembali pada Allah, perasaan akan bertemu kepada Allah itu dibawa ke dalam sholat, nah insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Nah, tapi kalau tidak, ya malah itu yang lain-lain teringat di dalam sholat, malah Allahnya tidak ingat. Hanya Allah aja yang dilupakan, yang lain-lain ingat semua. Nah itu karena konsentrasi mungkin apa yang dibaca tidak disertai memahami artinya, sehingga pikirannya dari ngerambiang karena apa yang dibaca tidak tahu. Itulah sehingga diusahakan semaksimalnya. Ya. Adapun takwa, apa tadi? Bedanya. Ya, bagaimana iman dan takwa yang benar itu, Ustaz? Ya, iman dan takwa itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Ya. Iman yang sesungguhnya, ya, mempercayai dengan sesungguhnya apa yang dikatakan di iman. Kalau dia iman pada Allah, ya, bukan terletak pada ucapannya saja, maka semua perintah-perintahnya Allah dilaksanakan, semua larangan-larangan Allah ditinggalkan. Lah itu takwa, karena pengertian takwa itu menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan dirinya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka kalau dia menjadi orang yang beriman, iman kepada kitab suci Al-Quran, karena iman, rukun iman ada 6 termasuk iman kepada kitab-kitab. Nah, kalau mengimani kitab suci Al-Quran, apa yang kita imani Quran itu kita kaji, kita pahami. Dan setelah kita kaji, kita pahami, oh tahu, oh ini perintah yang harus dilakukan, oh ini larangan yang harus ditinggalkan. Lah yang diperintahkan harus dilakukan. Larangan yang harus ditinggalkan. Lah itu sudah mencapai tingkatnya menjadi orang yang bertakwa. Tadi baru mempercayai sesuatu percayaan tadi mesti diwujudkan dengan perbuatan. Kalau kamu iman kepada Quran, ya coba kamu kaji, pahami Qurannya itu isinya apa. Setelah tahu, nah
apa perintahnya dilakukan, larangan tinggalkan, ya jadi menjadi orang yang bertakwa. Maka antara iman dan takwa sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya. Maka iman tidak berhenti, iman itu tidak harus diwujudkan dengan pelaksanaan perbuatan. Nah, mewujudkan perbuatan iman itulah terwujud menjadi ketakwaannya nanti. Melaksanakan perintah Allah menjadi larangan Allah, kalau tidak dilandasi dengan iman ya tidak menjadi orang yang bertakwa. Misalnya perintah Allah berpuasa, ya, karena tetangga-tetangganya semua orang puasa, saya hidup di satu kampung semua puasa, kita puasa. Walaupun puasa tidak dilandasi iman ya bukan karena takwa. Maka iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya Ustaz, masih yang ada di SMS. Saya pendengar setia mau tanya ini Ustaz, saya bekerja sebagai hawker es krim. Mau jualan, saya selalu baca istighfar sama syahadat. Saya memohon ridho dan hidayahnya agar selalu selamat dari rezeki yang halal dan dijauhkan dari rezeki yang haram. Nah, apakah menurut Islam ini diperbolehkan Ustaz? Kalau itu semacam menjadi ketetapan, dari kalau mau jualan es krim harus membaca istighfar, baca apa lagi? Syahadat. Nah, ya. Kalau doa boleh aja, doa supaya dapat rezeki yang berkah, dapat rezeki yang halalan thayyiban, boleh. Tapi kalau terus ditetapkan membacanya istighfar dan syahadat, lah itu enggak ada ketetapan begitu ya. Jadi membaca istighfar, membaca syahadat kalau akan menjual es krim saja, kalau tidak seolah-olah hal itu menjadi ketetapan syarat akan menjual es krim harus baca ini. Nah, itu enggak ada ketetapan, itu enggak boleh kita menetapkan sendiri-sendiri itu. Tapi kalau memohon kepada Allah, usaha apa saja, jualan apa saja, supaya mendapat rezeki yang halal dan thayyiban, berdoa setiap saat boleh. Saya mau berangkat berjualan, ya bismillah, tawakaltu ala Allah, dalam mau pergi kan ada tuntunan begitu, karena perginya berdagang, mohon ya Allah, ya berilah kami rezeki yang halal dan thayyiban, dapat keuntungan yang berkah, itu boleh. Tidak hanya jual es krim saja, setiap saat bekerja apa saja supaya mendapat rezeki yang berkah, yang halal dan baik, itu boleh berdoa begitu. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian coba kita bacakan kembali ini Ustadz dari Bapak Margono yang ada di Jogja. Saya mau bertanya ini Ustadz, apakah hadis yang saya tulis ini sahih tidak Ustadz? Begini. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa memiliki tanah maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya, dan janganlah dia menyewakan atau mengontrakkan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kalau kita dirikan rumah terus dikontrakkan, bagaimana ini Ustaz? Apa diperbolehkan? Ya. Boleh aja. Nah, dirikan rumah, tanahnya nganggur tuh tadi, dideki rumah. Nah, dideki rumah kalau tidak kamu tempati malah rusak. Ya. Kalau ditempati orang lain tidak dikontrakkan, ya kamu tidak dapat hasil mendirikan rumah itu. Maka mendirikan rumah untuk kontrakan boleh saja. Tidak ada larangannya, itu urusan dunia, itu kontrak mengontrak itu. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Ya, mengontrak rumah boleh. Karena kamu bikin rumah tuh buat tinggal, tidak dikontrakan ya rusak malah. Rusak, ya. Boleh itu. Ya, baik. Boleh nih ya untuk Bapak. Kemudian dari Danang Sidiki Pambudi dari Wonosari Gunung Kidul. Ada pertanyaan ini Ustaz. Saya sangat sulit untuk berhenti merokok ini Ustaz. Nah, bagaimana cara untuk berhenti merokok itu Ustaz? Gampang aja, asal kamu nggak punya rokok ya udah. Ya udah. Nggak punya rokok, penting rokok itu tinggal kemauannya. Ya. Kalau sulit, suatu contoh aja lah, kamu kalau bulan Ramadan berhenti enggak ngerokok. Ya. Sehari penuh kan dia berhenti ngerokok, ternyata bisa gitu kok. Ya. Jadi kalau sulit itu bukan sesuatu yang tidak bisa, tapi tinggal mau apa tidak. Kalau mau bisa berhenti ngerokok itu gampang. Ya. Kalau kamu tidak beli rokok udah. Kalau di rumah ada rokok tidak disumet ya sudah tidak ngerokok nanti. Ya, artinya kemauan yang keras kemauan, ini. Ya. Karena yang ngomong ini sendiri dulu ya perokok gitu. Saya yang merokok. Jadi kalau ada orang bicara, wah mandek rokok ora iso, bukan tidak iso, tidak mau gitu loh.
Saya juga perokok berat, nyatanya ya bisa berhenti itu. Bisa. Tinggal kemauan. Kalau mau ya bisa, tidak mau ya tidak bisa, wong tidak mau. Ya demikian ya. Ya. Kunci pokoknya itu. Kemudian dari Saryono di Dumai. Ustadz mau tanya Ustadz. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Dalam ayat itu disebut anak laki-laki. Nah, apa anak laki-laki itu lebih istimewa dari anak perempuan ini, Ustaz? Ya, tolong dibaca, Mas. Surat Asy-Syu'ara nomor surat 26 ayat 88 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mengapa kok disebut anak laki-laki itu kan? Karena pada zaman itu anak laki-laki itu menjadi kebanggaan. Justru sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang pada saat itu, orang mempunyai anak perempuan itu malu. Dalam suatu riwayat ketika Umar bin Khattab masih kafir, dia pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Dia punya anak perempuan, ya, kemudian malu punya anak perempuan itu dalam keadaan hidup dikubur. Itu Umar bin Khattab ketika masih kafir. Mengapa demikian? Karena yang dibangga-banggakan itu anak laki-laki. Sebab kalau keluarga banyak perempuannya itu menunjukkan keluarga lemah, tidak bisa. Kalau zaman dulu kan zaman suka perang dan permusuhan, ya. Kalau anggotanya banyak perempuan kan tidak ada kekuatan, kalah dalam perang, dan akan menjadi tekanan, jarahan orang-orang yang kuat saja. Maka orang yang mempunyai anak laki-laki, ya, merasa harga dirinya naik dan merasa bangga punya anak laki-laki. Maka ketika Muhammad SAW, waktu itu belum Nabi, ketika Muhammad lahir, anaknya Abdullah, lah kebetulan bapaknya Nabi, bapaknya Muhammad saat itu sudah meninggal. Nah, ketika lahir laki-laki, mamanya Muhammad tadi namanya Abu Lahab. Orang yang paling senang ketika Muhammad lahir, Abu Lahab, karena lahir laki-laki tadi. Ya, jadi walaupun bapaknya sudah tidak ada, tapi lahiran laki-laki merasa senang pamannya, namanya Abu Lahab itu. Dibangga-banggakan. Maka pada ayat itu tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari nanti setelah Allah memanggil kita, orang itu kalau sudah mati, ya hari kiamat nanti, atau orang sudah meninggal dunia, anak laki-laki yang dibangga-banggakan itu tidak manfaat. Nah, apalagi anak perempuan, anak laki-laki sudah tidak bermanfaat kok. Yang menjadi kebanggaan mereka itu anak laki-laki. Itu pun sudah tidak bisa menolong apapun terhadap orang tuanya. Lah apalagi anak perempuan gitu lah. Maksudnya begitu. Jadi jangan kamu membangga-banggakan anak laki-lakimu. Waktu Allah sudah memanggil kamu nanti sudah tidak ada manfaatnya. Harta juga begitu. Karena harta kadang juga menjadi kebanggaan. Orang itu kalau punya harta banyak, seolah-olah harga dirinya naik, hidupnya akan kekal, ya. Di samping itu menjadi orang terhormat karena banyak harta, ditambah lagi didukung anak laki-lakinya yang pandai-pandai. Nah, ternyata anak laki-laki yang dibangga-banggakan, harta yang menjadi kebanggaan itu nanti tidak ada gunanya. Yang berguna apa? Ilaman atallah biqalbin salim. Jadi yang berguna itu amal perbuatan. Rasa tunduk patuhnya kepada Allah itulah yang bermanfaat. Itu maksudnya. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan langsung coba kita sapa ini Ustaz yang ada di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, di mana ini Ibu? Mohon maaf, suaranya agak kurang jelas ini Bu. Alhamdulillah, setelah bisa nyambung Pak, saya di Rejang Lebong, Bengkulu. Ya. Lebong. Dengan Ibu siapa ini yang ada di Bengkulu? Bu Suyatni. Sriyatni. Iya. Ya, silahkan dari Bengkulu ini Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Suyatmi yang pernah di Solo ini ya? Iya, Ustaz. Gimana Ibu? Apa Silakan. yang bertanyakan? Ini Pak Ustaz, saya kemarin kan beli buku tuntunan sholat dari NTA. Ya. Saya mau tanyakan, setelah saya baca buku tuntunan itu Pak Ustaz, tentang bacaan iftitah yang selama ini saya dapat pelajarkan di SD kan, bacaannya iftitah itu Allahu Akbar kabira sampai dengan wajah tuh, sampai terakhirnya tuh muslimin itu diganti wa ana awalun muslimin ya Ustaz. Ya. Nah, apa itu bisa diamalkan, sementara belum apa yang dalam tuntunan itu Ustaz. Ya. Ya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa di Rejang Lebong sudah diadakan binaan, sudah jalan 4 kali pertemuan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mohon doanya supaya kami dapat istiqomah. Ya, syukur alhamdulillah. Iya Bu, asal ditekuni mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Amin. Demikian Ibu. Itu aja Pak Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya tentang. Jadi Ibu, Iftitah. di dalam kita beribadah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Bani Israil ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan melakukan suatu perbuatan terutama ibadah yang belum tahu ilmunya. Kalau selama ini belum mempunyai buku tuntunan yang diterbitkan oleh MTA, Ibu membaca kabira walhamdulillah kaitan sampai ini wajah tu dan sebagainya tadi, memang itu didasari dalil yang sahih. Ya Ibu sudah ketahui dalil itu benar, sahih, ya boleh aja dipakai. Ya, walaupun berbeda dengan yang tertulis dalam buku itu. Karena tidak mungkin di dalam buku itu ditulis semuanya. Maka hanya diberikan contoh beberapa saja, tidak semuanya ditulis. Nah, yang penting kalau Ibu yang sudah biasa pakai itu ternyata ada dalilnya, boleh diteruskan. Nah, selama ini misalnya Ibu belum mendapatkan itu, hanya dulu ya pelajaran dari gurunya seperti itu umpamanya kan, tidak diterangkan, hadisnya pun tidak dicatatkan, cuma dihafalkan tok. Nah, terus sekarang membaca buku tuntunan dari MTA yang di situ disertakan dalil-dalilnya. Ya, kalau doa Allahumma ba'id hafal boleh juga, itu ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya sampai selesai itu. Tapi yang pendek lagi ada iftitah yang pendek dalam buku itu pun juga ada diterangkan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu sudah di dalam buku, ya ditulis juga itu. Nah, pokoknya yang diketahui, diyakini tuntunannya ada, itu yang dipakai. Kalau Ibu yang dipakai sebelumnya tadi saya katakan lagi ada tuntunannya dan Ibu sudah mengetahui tuntunannya ada, ya boleh diteruskan. Ya, demikian Boleh ya. ya, Ibu. Untuk Bu Sriatin yang ada di Bengkulu. Di belakangnya langsung coba kita sapa kembali Nasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ini dari Ibu Tuti dari Klaten Pak. Ya, silakan Ibu Ingin Tuti. tanya sama Pak Ustaz. Ya, silakan. Gini Pak, kalau cara mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal itu yang pendek dan yang secara dan langsung yang digunakan itu doa apa gitu loh Pak. Ya, doa untuk orang yang sudah meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Saya malah belum tahu itu Bu, mengirim doa itu belum tahu. Iya. Ya, baik itu pendek atau panjang. Kalau mengirim doa itu saya tidak tahu. Ya. Lah kalau kita berdoa memohon kepada Allah
itu ada mengirim doa kok dikirim itu gimana? Doa itu artinya permohonan. Kita memohon kepada Allah untuk orang yang sudah mati supaya diampuni dosanya, ya, diterima amal kebaikannya, ditempatkan di tempat yang mulia, yang bahagia, di surganya. Itu boleh, itu namanya bermohon kepada Allah. Ya. Kalau permohonan kita dikabulkan oleh Allah, diterima, ya berarti sesuai dengan permintaan kita tadi kepada yang meninggal tadi, misalnya mohonkan diampuni dosanya, ternyata Allah mengabulkan, dosanya diampuni, ya, ditempatkan di surganya Allah, ternyata dikabulkan doanya, dikabulkan oleh Allah, ya ditempatkan di surga. Jadi namanya doa itu permohonan, bukan pengiriman, ya. Dikirim kepada siapa? Wong mati kok dikirimi doa. Ya, orang mati itu didoakan, dimohonkan ampun supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, supaya Allah memberikan misalnya luas lapang kuburannya, supaya diberikan bebas dari siksa kubur dan sebagainya, itu permohonan boleh, ya, yang panjang maupun pendek boleh. Mau doa yang pendek boleh juga, ya ta? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Yang mati itu boleh aja, seperti doa jenazah itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, sampai selesai boleh aja itu. Mau doa pendek ya boleh, ya, orang setelah mati dikubur itu kan doanya ya pendek. Nah, Allahumma ighfir lahu wa tsabithu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan berilah ketetapan iman padanya. Nah itu boleh juga. Maka doa itu permohonan. Mau memohon yang panjang juga boleh, mohon yang pendek juga boleh. Itu ya Ibu. Iya, demikian. Bukan ya, mengirim. Kalau doa kok ngirim itu dikirim kemana? Ya demikian ya, untuk Ibu yang ada di Klaten. Udah di belakangnya langsung coba kita sapa kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Umi dari Tawangasari. Ya, silahkan Ibu Umi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi yang ada dalam kandungan yang mau lahir itu kan tanya Allah, berpersiapan beragama tauhid. Ya. Itu di dalam firman Allah atau sunnah Nabi? Ya. Yang pertama, yang kedua, kalau punya rasa iri sedikit saja, apa juga menghalangi masuk surga? Ya. Punya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dua pertanyaan. Itu yang menerangkan orang lahir punya fitrah tauhid. Itu hadis Ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya diberi kesiapan untuk beragama Islam, beragama tauhid. Maka kelanjutannya tadi fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab, apa itu nanti setelah besar menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, itu tanggung jawab orang tuanya, merubah dari fitrahnya, tauhidnya tadi. Maka supaya dijaga fitrahnya, lahir diberi kawan oleh Allah beragama tauhid itu, jaga sampai besar, jangan sampai bergeser. Maka umur 7 tahun sholat, 10 tahun belum sholat digebuk, agak dikit keras dalam mendidiknya supaya sholat itu, karena siat itu menjadi tiangnya agama. Kalau sudah diberi modal untuk mempunyai kesiapan beragama Islam, berarti harus sholat. Nah, maka umur 7 tahun tanamkan untuk sholat itu, jangan dibiarkan. Nanti kan dibiarkan fitrahnya hilang nanti. Itu hadis Ibu. Iya. Apa yang kemudian yang kedua tentang punya rasa iri tadi. Nah, ini apakah tinggal sedikit saja kok ya, mau dibuang sisa. Itu tidak boleh, sedikit atau banyak tidak boleh. Sama. Boleh, kata Nabi, iri itu boleh 2 hal. Satu, ya, pada orang yang kaya,
tetapi kekayaannya tadi dibelanjakan di jalan Allah. Iri yang dimaksud di sini adalah meri gitu loh. Kepengin bahwa orang itu punya harta banyak dibelanjakan di jalan Allah. Nah, saya ingin seperti itu. Tapi meri itulah. Itu boleh. Yang kedua, orang punya ilmu disebarluaskan, ditular-tularkan, diajarkan hanya mengharap ridhonya Allah aja. Itu juga boleh. Ya, meri yang begitu itu ya. Ya, Kalau iri dalam arti dengki tidak boleh. tidak boleh. Ya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan 021661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini Ibu? Saya dari Ibu Ulan, Donggala, Pak. Ibu Wulan di mana? Dunggalar. Dunggalar. Ya, Ya, silahkan mari, Ibu. Ibu. Mau tanya Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mau tanya masalah itu Pak, daging anjing itu sebenarnya haram apa halal ya Ustaz? Kalau kan kalau di Quran nggak ada, nah itu kalau dari hadis darinya bagaimana itu Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya. Sekalian apa binatang-binatang yang haram menurut hadis yang sahih Ustaz. Mm-mm. Nah, Ya. Demikian? kemudian yang kedua Ustaz ya, saya kan punya suami ya Ustaz. Ya. Suami saya pas menikah sama saya itu, dia sudah punya istilahnya apa? Sudah punya anak satu perempuan. Ya. Nah, anaknya itu sekarang ikut ibunya Ustaz di Jawa Barat sana. Terus, maaf Ustaz saya berdek. Ya kenapa? Ndedek? Terus, tapi yang saya tanyakan anaknya itu maksudnya anak dari hubungan zina gitu loh Ustaz. Oh iya. Maksudnya lahir sebelum menikah. Ya. Nah, saya pernah mendengar keterangan Ustaz bahwa anak yang lahir dari hubungan zina itu hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai anak, tidak mempunyai bapak. Nah, terus yang saya tanyakan, terus bagaimana status saya terhadap anak itu Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana hak waris anak itu nantinya? Begitu Ustaz. Ya. Sudah Ibu. Begitu? Ustaz, ya? Ya, cukup Ibu. Iya cukup. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dua pertanyaan tadi. Jadi kalau yang disebut di dalam hadis anjing itu termasuk haram. Tidak hanya anjing, disebutkan dalam hadis itu binatang yang bertaring, bercengkeram kuat, bercengkeram kuat itu haram. Jadi bertaring, bercengkeram kuat itu haram. Lah, anjing itu tidak bercengkeram kuat, tapi dia bertaring. Ada lagi burung yang tidak punya taring, tapi cengkeramannya kuat, paruhnya kuat. Itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi itu termasuk binatang yang haram. Ya. Kemudian mengenai suami, ibu punya anak kawan tetapi tidak nikah. Kebetulan anaknya perempuan, ya. Dengan ibu ya tidak apa-apa toh, wong itu perempuan sama perempuan kan tidak apa-apa. Kemudian status anak tadi memang menurut hukum Islam, anak tadi tidak punya bapak. Nanti kalau nikah saja, bapaknya tidak boleh jadi wali, walaupun tuh secara biologis ya bapaknya tenan. Tapi kalau di dalam Islam itu yang namanya anak itu dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah. Kalau tidak hasil pernikahan yang sah, maka itu tidak termasuk anak, tidak, hukumnya bukan seperti anak. Maka bapak tidak boleh menjadi wali nanti kalau jadi manten anak perempuannya. Mengenai waris, karena itu bukan anaknya, tidak mempunyai hak waris. Jadi dari bapak tadi nggak punya hak waris. Kalau nanti anaknya sudah besar, dewasa, jadi orang kaya, kemudian dia nanti mati, bapaknya masih hidup, bapaknya pun tidak punya hak waris dari anak itu. Ya, jadi secara hukum itu bukan anaknya.
Dan secara hukum bapak tadi bukan bapaknya, maka tidak saling mewarisi. Nah, yang paling warisi ibunya aja, itu hanya punya ibu. Nah, maka dari itu ya, jangan suka hubungan gelap, zina. Nanti kalau punya anak kan kasihan anaknya. Ya, itu ya ibu. Jadi adapun ibu dengan anak tadi, wong anaknya ya perempuan, tidak masalah. Berarti anak tirinya. Ya jadi anak tiri. Tapi anak tiri wong itu bapaknya udah nggak punya, jadi bukan anak tiri. Kalau anak tiri itu bapaknya tadi hasil pernikahan yang sah, itu jadi anak kawane bapak lah, terus nikah dengan ibu, itu anak tiri ibu. Wong itu bapaknya pun bukan bapaknya itu. Nah, jadi kan tidak ada hubungan apa-apa. Ya, demikian ya Bu Wulan yang ada di Gedung Galar. Kemudian di belakangnya kembali coba kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Rani di Pajang. Ibu siapa? Mohon maaf Ibu. Ibu Rani di Pajang. Ibu Rani di Pajang. Ya, Nggih. sebelumnya mohon maaf Ibu Rani. Volumenya radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Ibu supaya tidak feedback. Ya. Silakan Ibu Rani. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berikan tegukan. Mari Ibu. Silakan. Pak Ustaz mau tanya ini. Iya Bu, mari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Silakan. Halo. Ya, langsung Ibu silakan. Insya Allah bisa kita dengarkan Halo suara. Pak Ustaz. Halo Pak. Gadah. Napa? Anak laki-laki. Ya. Terus Pak menikah pindah agama Pak Ustaz. Oh, pindah kami nggih. Kalau nggih, kula kan memberi napa nggih. Pokoknya nggih boten mengizinkan. Terus kula nek terus kula niku boten ngertos agami nggih. Sering nyetel agami Islam sing nggih salat-salatan apa Pak Ustaz. Nggih. Nah, terus tentang kertas Al-Quran, terus diberitahu menika kok tingale boten masuk ngoten lho Pak. Nggih. Lah menika nggih tetep pindah. Tadi Karena sapa boten ngizini nanging waktu kita nekat. Nekat ya, nekat pindah Nah, agama. nggih terus wah mana kula kan sakit ngoten lho Pak Ustaz. nggih. Dan itu kan sampun nikah kalian niku Nikah kalian sami kami. Nggih. Ya, ya, ya. Di acara Pak. Ya. Jadi pindahipунnya mergo nikah. Halo Ibu. Halo. Ya. Pindahipun kalau wau mergi nikah ngoten nggih. Nggih. Dadine Kristen Pak. nggih, anak sampean Islam dadi Kristen. Tadi nggih Pak. Putra napa putri putrane ibu nih? Putra. Oh, putra. Anak kula dalem. Nggih. 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 Nggih, monggo. Di tanggal jalur pulau mangke wonten akhir Pak. Oh, iya. Kula nggih sampun memberi tahu sebisa mungkin maksimal mungkin kula betul ngene ingkang ngertos Al-Qur'an yang nilari kok nggih. Nggih tetep nekat. Lah samenika kan kula namung pasrah kalian berdoa kalian ya Allah mugi benjang diparing saya anak lawan wonten ing iman Islam Pak. Nggih. Ya, gitu. Begitu Ibu, akademis. Nggih. Oh, ya. Waalaikumsalam. Iya Ibu, tetes Baca. tiyang beragama Islam nek mboten ngerti nggih gampang niku. Agamane dijalke putri, dijalke istri itu dah, karena istrinya Kristen melu Kristen. Ya ta? Enten ugi sing niku ya carane apa beragama niku mboten diresepke teng ati. Dalam arti ya gandeng tuan Islam, melu Islam ning mboten ngerti Islam ki apa mboten ngerti. Kula
bareng entuk bojo, nah bojone Kristen wis tinggal ijolke bojo niku wau. Jadi seolah-olah agama niku ya regane luwih larang bojo timbangane agamane, ya ta? Nek cara Islam kan mboten nangsal. Ya lebih baik nikah dengan sama wong sing Islam ya akeh kok nikah karo wong mboten Islam niku lho gitu. Golek Islam, nikah karo wong Islam ya akeh tunggale. Kenapa niku? Nah, mungkin itulah kesalahan orang tua karena tidak dididik agama sedini mungkin. Tapi lha wong penyen sampun ngendika, lah wong tuane ya ora pati ngerti agama, ya mung salat-salatan kan mboten ngerti ta nggih. Nah, dadine orang ngerti ya ora iso njaga akhire. Nah, maka pengalaman yang sudah, pengalaman ingkang sampun nika ya muga-muga siji kuwi wae. Nah, terus sekarang berusaha ngerti agama sing tenan, terus ndonga ning Gusti Allah. Nah, wong itu anak kena ketemu atau diusahake ketemu, dinasihati, digretei ngono ta. Gretei kan bali ning Islam. Sebab wis nek ora Islam, nek mati ora ora salatke. Tur nek mati ora entuk didongake ngoten lho. Nah, itu sehingga dengan kembali kepada Islam ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberi gampang. Dhisik mlebune Kristen saya yakin bukan karena dia abot kepada agamanya, bukan karena dia abot seolah-olah agama ini yang benar, karena abot pada wanitanya tadi. Jadi agamane didolke wanita gitu loh. Nek menurut Allah itu wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Itu jenenge napa niku menukar agama Allah yang mahal itu ditukar dengan harga yang murah. Jadi agama Allah yang mulia tinggi jangan mau dijualke barang sing remeh. Sing renek regane. Nah, mula niku nek cara Islam ndak boleh, itu namanya menjual agama Allah dengan harga murah. Mosok agama dijualke wedokan niku pripun gitu. Padahal di wedok sing wong Islame akeh lah kok dijualke sing wedok sing boten Islam. Itu kan berarti melanggar larangannya Allah, murtad niku jenenge. Mula diusahake dinasihati wong itu anak ibu. Ya, dinasihati, didongake kon bali ning Islam, syukur bojone gelem digawa ning Islam. Wong lanang niku rak pemimpin arijal qawamuna 'alan nisa. Pemimpin dalam rumah tangga niku sing kakung. Aja malah katur sing putri, tapi kalau kamu Islam kawin dengan orang tidak Islam, ya diusahakan. Ya bojomu dadi Islam kaya kowe, ora kok malah Islammu ilang lah ngoten. Dinasihati Bu nggih. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Cip di Pasar Bewo. Ibu Cip, Pasar Iluman. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa masuk hari tadi juga. Oh, nggih Bu. Ya, Saya mau dijelaskan harta yang disebut harta riba itu harta yang bagaimana? Karena saya selama hanya mendengar jangan sampai hartanya kena harta riba, tapi contoh-contoh yang termasuk harta riba itu sendiri apa Ustaz? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi harta riba itu harta yang kecampuran yang bukan miliknya. Jadi ini hartanya sendiri itu harta yang halal, sah. Tapi kalau kecampuran harta milik orang lain, kecampur pada hartanya, lah menjadi riba itu harta itu. Ya, tidak boleh. Nah, milane contoh yang dibiasakan dikatakan itu kita memberi pinjaman kepada orang. Pinjamannya 100 juta misalnya. Jadi uang yang saya pinjamkan itu 100 juta. Nah, terus baline kok tadi 120. Lah yang 20 itu kan bukan uangnya, uang saya hanya 100. Lah yang 20 itulah yang biasa disebut riba. Karena itu bukan miliknya kok dicampur ke jadi satu dengan miliknya. Jadi harta yang dimaksud harta riba itu harta yang bukan menjadi miliknya. Harta yang bercampur dengan hartanya sendiri bercampur dengan harta bukan miliknya, nah itu berarti hartanya itu kecampuran riba. Gitu ya. Alhamdulillah
Cara Islam utang piutang iki padane utang 10.000 baline ya 10.000. Utang 10.000 kok baline 12.000. Lah itu bisa yang 2.000 itu riba, kata Ibu. Biasanya gitu. Ya. Nah, maka itu supaya harta kita itu bersih dari riba, dari kecampuran-kecampuran harta yang tidak halal. Nah, harta yang halal saja yang diambil, yang tidak halal itu namanya campuran riba. Sedang Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Harta yang kecampuran riba itu dimusnahkan oleh Allah, termasuk harta kita diberi harta oleh Allah tidak dikeluarkan zakatnya. Lah berarti kecampuran milik orang lain, karena zakat itu miliknya orang lain, termasuk 8 golongan tadi, diantaranya termasuk miliknya fakir miskin. Maka kalau kita punya harta tidak dikeluarkan zakatnya, berarti harta kita itu kecampuran hartanya orang miskin. Nah, maka jadi riba. Nah, harta yang kecampuran riba tadi kata Allah akan dimusnahkan. Yamhaqullahu riba. Dimusnahkan. Musnah di sini artinya bisa musnah harta entek kabeh, bisa musnah berkahnya saja. Walaupun bandane ketok isih akeh, ning ora berkah, rasanya tidak cukup. Bandane banyak tapi rasanya kurang karena tidak berkah. Itu namanya dimusnahkan berkahnya. Wayur bisadaqat, ya, dan disuburkan oleh Allah harta yang disedekahi, harta yang dikeluarkan zakatnya, harta yang dikeluarkan sedekahnya, itu dikatakan oleh Allah disuburkan. Subur itu artinya bisa subur dalam arti ya tambah jumlahnya tambah banyak dan tambah berkahnya mencukupi, atau jumlahnya tetap sedikit tapi berkahnya yang disuburkan oleh Allah walaupun tambahnya sedikit tetapi pemiliknya merasa cukup. Nah, itu namanya rezeki yang membawa berkah. Nah, maka dari itu supaya harta kita membawa barokah, hilangkan, kita beri rezeki oleh Allah, keluarkan zakatnya biar tidak bercampur dengan hartanya orang miskin, hartanya anak orang fakir, hartanya sabilillah dan sebagainya itu, sehingga betul-betul yang kita makan itu yang halalan thayyiban, tidak campur milik orang lain gitu. Itu bersih dari riba gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi kesimpulannya riba itu harta yang bukan miliknya masuk menjadi satu, jadi satu dengan miliknya tadi, berarti hartanya kecampuran riba. Ya, demikian ya Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami Bu Cip. Dan tambahnya juga sekaligus sebagai penelpon terakhir nih Ustaz, untuk kesempatan malam ini karena waktu. Silakan Ustaz kesimpulannya. Baik deh Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya, para pendengar Radio MTA, Radio Persada FM dan Persada TV, baik yang dalam kota maupun dari luar kota yang bisa mengikuti acara ini. Ya, pertama kali saya mohon maaf kalau ada jawaban-jawaban yang belum terjawab karena waktu. Dan lain waktu bisa ketemu lagi. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan para pendengar, para pirsawan semuanya yang bisa mengikuti acara pada malam hari ini, yang akhirnya bisa memperbaiki diri, bisa membenahi hal-hal yang kurang benar, kita kembalikan ke jalan yang benar, hal yang sudah benar yang kita lakukan, yang kita pertahankan, syukur kita tingkatkan. Lebih-lebih terutama mengenai tema pada malam hari ini, yaitu sifat dengki yang sangat merusak, bisa merusak iman, bisa merusak kesatuan dan persatuan, bisa menjadikan pecah belah umat ini, bisa menimbulkan permusuhan hanya karena kedengkian. Maka mudah-mudahan kita semuanya, termasuk terutama diri saya sendiri, kita bersihkan sifat dengki dari hati kita, yaitu perasaan senang kalau mendapat berita saudaranya mendapat kesusahan, tapi perasaan tidak senang kalau mendengar berita saudaranya mendapat kenikmatan. Jadi itu yang disebut sifat dengki. Mestinya kalau ada saudara kita atau kita mendengar berita saudara kita mendapat kenikmatan, kita mestinya juga ikut senang. Mendapat berita saudara kita kena musibah atau tertimpa kesusahan, mestinya kita ikut susah. Karena Nabi mengatakan persaudaraan sama muslim itu seperti satu tubuh. Sebagian anggota tubuh sakit, seluruh tubuhnya merasa sakit. Tapi orang yang dihinggapi penyakit dengki tidak. Kalau
saudaranya sakit malah seneng, tapi kalau saudaranya sehat kita malah susah. Nah, mudah sifat yang begitu mudah-mudahan tidak ada pada diri kita masing-masing. Ya. Alasan cukup sekian, segala kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bersamanya kesempatan malam hari ini dan juga Ustaz Mas Duki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan kembali membersamai Anda dalam program Ustadz On Air. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.